Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Lulus Hamdiati, Devina, Rahmatu Azahra, dan Asti Ayu Atira Eka Putri akan mempresentasikan pendidikan. Slide selanjutnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sebagai manusia, maka kita tidak akan luput dari yang namanya pendidikan. Nah, karena kualitas manusia ini didapatkan dari adanya pendidikan, sehingga jika manusia telah merasakan pendidikan, maka kualitas sumber daya seperti material, religius, sopan santun, kepribadian tersebut akan lebih baik. Nah, pengertian pendidikan ini dapat kita dapatkan dengan membahas dalam 3 aspek. Yang pertama, ruang lingkup, pendekatan ilmiah, dan pendekatan sistem. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup. Nah, Reja Mudyo Harjo telah membagi pendidikan menjadi 3 aspek. Yang pertama, pengertian pendidikan dalam maha luas, pengertian pendidikan secara sempit, dan pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas. Yang pertama, pengertian pendidikan dalam maha luas menjelaskan bahwasanya pendidikan ini merupakan hasil dari pengalaman belajar seseorang yang dilakukan di lingkungan hidupnya sepanjang hidup dan dapat mempengaruhi pertumbuhan individu. Nah, dalam melaksanakan hidup, tentunya kita akan mendapatkan pengalaman, baik itu pengalaman positif maupun pengalaman negatif. Nah, pengalaman positif dan konstruktif merupakan hal yang disebut dengan pendidikan. Jadi, pengalaman ini dapat terjadi di mana saja selama kontak antara individu dengan individu lainnya terjadi. Nah, hal tersebut disebut dengan interaksi dan interrelasi. Nah, pendidikan maha luas ini sangat tidak terbatas oleh waktu, sehingga terus-menerus terjadi seperti manusia yang ingin mencapai tujuan hidupnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan maha luas ini untuk meningkatkan spiritualitas, materialitas, lahir batin, dan aspek pribadi manusia menjadi lebih baik. Nah, yang kedua yaitu pengertian pendidikan secara sempit. Secara sempit, kita mengetahui bahwa pendidikan merupakan proses pembelajaran yang terjadi di sekolah dan dilaksanakan oleh lembaga sekolah. Biasanya terdiri dari para siswa dan guru, dan siswa yang terdirinya itu yaitu anak-anak dan remaja. Mereka diberikan pendidikan agar dapat memahami hubungan dan peran sebagai manusia dalam lingkungan yang lebih luas. Nah, pendidikan secara terbatas ini memiliki arti bahwasannya pendidikan ini hanya mengutamakan kepada program akademik, sehingga para guru lebih mementingkan mengutamakan materi kurikulum dan pemupukan intelektual. Biasanya, tenaga pendidik juga memberikan pendidikan mengenai moral dan etika, namun itu hanya sebatas terjadi dalam keadaan tertentu. Misalkan seperti siswa yang melakukan pelanggaran, maka mereka akan memberikan pendidikan mengenai sopan santun atau norma. Jadi pendidikan dalam arti sempit ini hanya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan melaksanakan program kurikulum. Nah, yang terakhir yaitu pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas. Nah, memiliki arti bahwasannya ini merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, latihan, atau pengajaran, baik di sekolah maupun luar sekolah, bertujuan untuk memahami peranan manusia di lingkungan yang lebih luas. Pendidikan ini juga terjadi pada situasi tertentu, sebab diatur oleh program, sehingga tidak dilaksanakan setiap saat, melainkan dalam waktu yang telah ditentukan atau proporsional. Pendidikan dalam arti luas terbatas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan formal yang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, pendidikan informal yang dilaksanakan di suatu tempat seperti homeschooling atau les. Dan yang ketiga, pendidikan non-formal seperti pendidikan dalam belajar Al-Quran ataupun pendidikan di gereja. Nah, seluruh pendidikan ini bertujuan untuk menunjang pengetahuan dalam mencapai tujuan hidup manusia. Slide selanjutnya.
Nah, selanjutnya ini merupakan karakteristik pendidikan yang dibagi oleh Redia Widiartomo. Nah, ini merupakan perbedaan dari hal yang telah saya jelaskan tadi. Jadi dalam makna luas masa pendidikan ini tidak sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan dalam masa sempit masa pendidikan ini hanya dibatasi dalam waktu di sekolah saja. Lalu dalam luas terbatas berlangsung seumur hidup namun tidak dalam sembarang waktu yakni pada saat-saat tertentu. Selanjutnya lingkungan pendidikan ini dalam makna luas lingkungan ini diciptakan dengan sendirinya. Dalam makna sempit ini berlangsung secara khusus secara teknik di kelas, yaitu diatur oleh program kurikulum, dan secara luas terbatas berlangsung dalam lingkungan hidup, khususnya lingkungan kultural, yaitu lingkungan di mana masyarakat dapat mampu menciptakan sesuatu yang dapat bermanfaat. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya bentuk pendidikan dalam makna luas ini merupakan yang awalnya abstrak menjadi sesuatu yang terprogram. Sedangkan dalam masa sempit, pendidikan ini memang sudah terprogram dan terjadwal berdasarkan kurikulum. Dalam makna luas terbatas, pendidikan ini dapat berbentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal seperti yang telah dijelaskan tadi. Dan yang terakhir itu tujuan dari pendidikan makna luas ini adalah untuk mengetahui makna dari pengalaman yang telah kita laksanakan. Dalam makna sempit ini hanya untuk mempersiapkan hidup dalam kemampuan intelektual. Sedangkan dalam luas terbatas ini bercapai untuk menunjang kehidupan. Sekian, terima kasih, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Boleh di next slide-nya. Selanjutnya, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Yang pertama itu ciri-ciri pendekatan ilmiah. Yang pertama ada analisis, yaitu menjabarkan suatu hal dalam unsur lebih kecil. Deskriptif, menjelaskan secara terperinci. Yang ketiga, empiris, berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam pendidikan dengan prosedur kerja yang cermat, terencana, berpendirian, dan logis. Yang keempat, asumsi, diakui kebenarannya oleh para pemerhati pendidikan. Boleh di next. Pendekatan pendidikan. Henderson menyebutkan ada dua pendekatan dalam pendidikan, yaitu pendekatan filsafat atau philosophy of education dan pendekatan ilmiah atau science of education. Pendekatan ilmiah lebih diarahkan pada pendidikan sebagai empiris, artinya didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang sifatnya praktis di lapangan dan didasarkan apa adanya yang terjadi. Next. Dan ilmiah dalam pendidikan. Pendekatan ilmiah dalam pendidikan diarahkan pada pendidikan sebagai empiris, artinya didasarkan pada peristiwa yang sifatnya praktis dan apa adanya, berdasarkan pengamatan kuantitatif melalui pengamatan, eksperimen, verifikasi, perhitungan, dan analisis cermat, terencana, dan penuh tanggung jawab. Pendekatan ilmiah artinya berdasarkan pada kejadian setiap karakteristik keilmuan dari setiap disiplin ilmu yang dipersembahkan terhadap pendidikan, yaitu psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Boleh di next. Dari atau laku individu hidupnya. Siswa dituntut dapat mengembangkan segala potensi dirinya dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan guru berupaya melahirkan siswa agar mempunyai aspek kognitif sebagai bekal kemampuan berpikir, aspek afektif dalam bentuk tanggung jawab, dan aspek psikomotor untuk melakukan kegiatan motorik. Boleh di next.
Karakteristik individu sebagai bahan kajian dalam pendidikan berdasarkan psikologi. Disampaikan oleh Callahan dan Clark yang diungkap oleh Reja Mudia Harjo. Yang pertama, unik, memiliki banyak persamaan, mempunyai berbagai diri, sebuah organisme total, mempunyai kesiapan bertindak, mempunyai tugas-tugas perkembangan, mempunyai berbagai kebutuhan, mempunyai kecenderungan umum dalam bertingkah laku, mempunyai tujuan-tujuan khusus, dan merupakan motivator bagi dirinya sendiri. Karakteristik tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia dan merupakan dasar dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmatu. Selanjutnya, ada pendidikan dari sudut pandang sosiologi. Sosiologi merupakan studi tentang interaksi antar individu dalam kehidupan bermasyarakat, atau bisa juga dikatakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur, proses, dan perubahan sosial. Pendidikan sosiologi pada intinya merupakan hubungan atau interaksi dan interrelasi antara manusia dengan manusia. Pada dasarnya, guru mendidik siswa agar dapat menyesuaikan dan menjalankan hidupnya di tengah-tengah masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan menghadapi dinamika masyarakat. Jadi, pendidikan dari sudut pandang sosiologi itu adanya interaksi dan interrelasi antara hubungan guru dengan peserta didik. Sosiologi artinya mengajarkan nilai-nilai kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya siswa dituntut agar dapat menjalankan kehidupan bermasyarakatnya dengan baik. Bisa di next. Karakteristik masyarakat berdasarkan ilmu sosiologi. Yang pertama, pengalaman kita dengan orang sekitar. Yang kedua, tingkah laku kelompok, hubungan antar manusia, dan faktor dalam hubungan manusia. Yang ketiga, interaksi dan interrelasi manusia. Yang keempat, sebagai sebuah sistem. Dan yang kelima, sebagai sebuah kelompok dengan suatu budaya yang terorganisasi. Karakteristik tersebut menggambarkan bagaimana siswa dan guru berinteraksi juga berinteraksi, sehingga terjadi hubungan yang bersifat positif dan konstruktif. Jadi berdasarkan karakteristik ini, maka murid itu dituntut untuk dapat berinteraksi di dalam masyarakat dan memiliki hubungan yang baik di dalamnya dengan penuh tanggung jawab dan menghadapi dinamika masyarakat yang kompleks, serta bersinergi dalam memberikan dampak positif dan konstruktif di dalam masyarakat. Bisa di next. Kemudian ada pendidikan dari sudut pandang antropologi. Antropologi merupakan pengetahuan tentang manusia atau studi tentang ras manusia. Cabang ilmu antropologi yang berdekatan dengan pendidikan adalah antropologi biologis atau fisik. Bisa di next. Ciri khas manusia berdasarkan ilmu antropologis biologis. Yang pertama, berjalan tegak, mempunyai otak yang besar, tergeneralisasi, mengalami periode kehamilan yang paling lama, dan anak lahir dalam keadaan tak berdaya. Atas dasar tersebut, maka kajian dalam pendidikan adalah manusia sebagai makhluk yang mempunyai keharusan dan kemungkinan pendidikan. Sementara adapun karakteristik umum budaya berdasarkan ilmu antropologi. Yang pertama, tingkah laku kultural yang dipelajari. Yang kedua, tingkah laku kultural terorganisasi. Yang ketiga, pola budaya oleh manusia berlangsung dari generasi ke generasi. Yang keempat, budaya mempunyai aspek material dan non-material. Kemudian, budaya tersebar secara seragam oleh anggota masyarakat. Tingkah laku kultural menjadi sebuah cara hidup dan budaya terus-menerus berubah. Jadi, dalam ilmu antropologi ini, pendidikan dimaksudkan agar seorang guru itu dapat mendidik muridnya sesuai dengan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena pendidikan itu bersifat berubah dinamis dari generasi ke generasi, maka seorang pendidik harus dapat menyesuaikan dirinya dalam lingkup kebudayaan pada masa itu. Bisa di next. Kemudian ada pendidikan dari sudut pandang politik. Ilmu politik merupakan studi tentang pemerintah negara. Pendidikan dipandang dari sudut pandang politik, mengarah pada ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara. Guru hendaknya mengerti tentang pendidikan politik yang kiranya dapat disebarluaskan pada para siswa dalam upaya membangun bangsa menuju masyarakat yang lebih
yang lebih maju. Bidang-bidang kajian ilmu politik diantaranya ada teori politik, lembaga politik, partai kelompok politik, dan pendapat umum, serta hubungan internasional. Dalam pendidikan dari sudut pandang politik ini, guru diharapkan dapat menjadikan peserta didiknya itu sebagai warga negara yang dapat diharapkan sebagai peserta didik yang dapat memahami sendi-sendi politik, serta menerapkannya, serta patuh kepada pemerintahan yang berlaku. Sedangkan patuh di sini itu artinya bukan berarti bukan berarti hanya menuruti gitu, tanpa mengkaji lebih dalam. Seperti apatis, ya mungkin bisa dikatakan apatis. Nah, sedangkan pendidikan itu harus mengajarkan bahwa penerapan politik itu harus dipatuhi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila sudah menyimpang, maka itu harus ditindaklanjuti dan harus dikritisi oleh peserta didik. Selanjutnya. Pendidikan dari sudut pandang ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran atau studi tentang upaya manusia dalam memperoleh kemakmuran material. Dalam pandangan ekonomi, manusia selalu berupaya memenuhi kebutuhan dirinya. Kegiatan ekonomi akan berhubungan dengan barang yang diproduksi dan didistribusikan untuk kebutuhan konsumen sebagai barang konsumsi yang dibutuhkan sepanjang waktu. Selaku pendidik, perlu memahami Selaku pendidik, perlu memahami tentang pentingnya meningkatkan kehidupan ekonomi karena membutuhkan kebutuhan material. Jadi pendidikan dalam sudut pandang ekonomi ini artinya dalam ilmu yang kita cari sebagai modal itu harus sesuai dengan apa yang kita peroleh atau kita dapatkan. Sesuai dengan prinsip ekonomi itu artinya modal yang minimal untuk hasil yang semaksimal mungkin. Artinya modal yang kita pelajari itu harus mengeluarkan, harus terlaksana, harus terimplementasikan dengan sesuai dengan apa yang kita pelajari, atau malah mendapatkan keuntungan atau melebihi apa yang kita pelajari. Artinya ada ilmu yang kita berikan meskipun tidak kita dapatkan dari pendidikan secara formal. Bisa di next slide selanjutnya. Nah, jadi dapat disimpulkan pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Yang pertama, menurut aspek psikologis, pendidikan adalah individualisasi atau proses pengembangan individu membentuk kepribadian seseorang. Berdasarkan pendekatan sosiologi, pendidikan adalah proses sosialisasi individu dan menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang diharapkan. Berdasarkan aspek antropologi, pendidikan adalah proses pemindahan budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya atau disebut enkulturasi. Kemudian dari aspek politik, pendidikan adalah proses menjadi warga negara yang diharapkan. Adapun berdasarkan sudut pandang ekonomi, pendidikan adalah profesionalisasi atau artinya bagaimana modal yang telah ditanamkan dalam pendidikan dapat diperoleh keuntungannya menjadi manusia yang profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pematerinya selanjutnya. Baik, setelah ini saya akan membahas mengenai pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Sebelumnya mohon maaf, saya mematikan fitur kamera karena sinyal yang tidak stabil. Sebelum kita membahas mengenai pengertian pendidikan, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian sistem menurut para ahli. Di sini sudah terdapat 3 pendapat ahli. Menurut Campbell, sistem adalah sekumpulan komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain yang berfungsi untuk mencapai satu tujuan. Menurut Elias, sistem adalah sekumpulan komponen-komponen atau subsistem yang terorganisir satu sama lain sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan. Dan menurut Umar Tirta Raharja, sistem adalah suatu kesatuan yang integral dari sejumlah komponen.
Komponen-komponen tersebut saling berpengaruh dengan fungsinya masing-masing, tetapi secara fungsi komponen-komponen itu terarah pada pencapaian suatu tujuan. Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan makna pengertian sistem. Makna pengertian sistem adalah adanya sekumpulan atau keseluruhan. Sekumpulan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian, di mana komponen atau bagian-bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Komponen-komponen atau bagian-bagian memiliki hubungan satu sama lain atau secara bersama-sama, dan setiap komponen memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Berikut ini adalah karakteristik teori sistem. Di sini ada 7 karakteristik. Yang pertama adalah keseluruhan merupakan yang utama dan bagian-bagian merupakan hal yang kedua. Lalu adanya kesatuan dari setiap bagian-bagian. Bagian-bagian membentuk keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap bagian-bagian memainkan peran. Sifat bagian dan dari fungsi diatur oleh keseluruhan dalam hubungan-hubungannya. Keseluruhan merupakan sebuah yang kompleks atau sebuah konfigurasi dari energi dan berperilaku seperti sesuatu unsur tunggal yang tidak kompleks. Lalu, karakteristik sistem yang lainnya adalah harus dimulai dari keseluruhan sebagai suatu dasar, bagian-bagian dan hubungan-hubungan secara berangsur-angsur. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem adalah keseluruhan yang menyatu dari setiap komponen-komponen yang berkaitan erat satu sama lain dan memiliki peran serta fungsinya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Berikut ini adalah model sistem sederhana yang biasa dikemukakan oleh para ahli. Jadi model sistem ini ditinjau dari sudut input, proses, dan output. Yang dimaksud dari input adalah sumber-sumber yang berada di lingkungan, yang terdiri dari informasi, energi atau tenaga, serta bahan-bahan. Lalu ada proses. Proses merupakan proses pengubahan input menjadi output yang dapat dilakukan oleh manusia, mesin, atau gabungan dari manusia serta mesin. Lalu yang terakhir adalah output. Output merupakan keluaran barang dan jasa yang biasanya digunakan oleh lingkungan. Setelah itu, terdapat modal yang dilihat dari input, progres, dan juga output yang dikemukakan oleh Umar Tirta Harja. Di sini ada yang disebut dengan raw input. Raw input adalah input mentah, instrumental input adalah masukan instrumental, lalu environmental input adalah masukan lingkungan yang diproses untuk menghasilkan suatu output. Sebenarnya pandangan kedua ahli ini dapat dianalogikan dalam suatu pabrik yang bisa diadopsi dalam sistem pendidikan. Namun yang berbeda hanyalah dasar kajiannya. Jadi jika di dalam sistem pendidikan, yang dimaksud dengan input adalah para siswa, dan outputnya adalah manusia yang terdidik. Lalu selanjutnya adalah klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut sudut wujudnya. Menurut sudut wujudnya, terdapat sistem fisik, biologik, dan juga sosial. Sistem fisik adalah sistem yang secara fisik telah ada dengan sendirinya di bumi ini, seperti sistem tata surya. Sedangkan sistem biologik itu adalah sistem makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan sistem sosial merupakan sistem perkumpulan manusia, seperti keluarga, ataupun perkumpulan pertemanan. Menurut asal-usulnya, terdapat 2 sistem, yaitu sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah itu merupakan sistem benda-benda atau peristiwa alamiah, baik fisik ataupun biologi. Sistem buatan manusia merupakan sistem yang dirancang, dilaksanakan, dikendalikan, atau direkayasa oleh manusia. Lalu, yang selanjutnya ada sistem menurut sudut hubungannya dengan lingkungan. Ada sistem terbuka, yaitu sistem yang selalu menerima pengaruh dan juga masukan dari lingkungan. Sedangkan sistem tertutup, yaitu sistem yang tidak menerima pengaruh atau tidak berhubungan dengan lingkungan.
Selanjutnya, ada model pendidikan sebagai sistem sosial dalam model input-output. Berdasarkan klasifikasi yang tadi kita telah bahas sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan itu tergolong dalam sistem klasifikasi sosial, lalu sistem yang terbuka, dan juga buatan manusia. Di sini yang dimaksud dengan input pendidikan adalah raw input, environmental input, dan juga instrumental input. Jadi sistem raw input itu adalah calon peserta didik. Sedangkan environmental input adalah tujuan pendidikan, lalu aspirasi masyarakat, tuntutan pembangunan masyarakat, dan sebagainya. Sedangkan input instrumental adalah penunjang-penunjang seperti guru, kurikulum, uang, ataupun sarana prasarana. Selanjutnya, ada tahapan proses pendidikan. Jadi, tahapan proses pendidikan itu adalah tahapan interaksi fungsional yang dapat mengubah input menjadi output. Proses pendidikan ini terdiri dari kegiatan belajar mengajar, pemberian latihan, ataupun ujian. Lalu, selanjutnya, dari proses pendidikan ini akan menghasilkan output, yaitu hasil pendidikan. Outputnya ini yaitu manusia-manusia yang terdidik yang mengalami peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Output ini diharapkan dapat memberikan umpan balik kepada sistem pendidikan agar dapat dilakukan modifikasi agar tujuan pendidikan itu tercapai. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa pendidikan berdasarkan pendekatan sistem adalah keseluruhan dari komponen-komponen pendidikan, input-input pendidikan yang diproses, sehingga menghasilkan output yang berupa manusia yang terdidik, serta memiliki kemampuan kognitif, afektif, serta psikomotor. Sekian yang saya dapat sampaikan, terima kasih. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai masukan pendidikan atau input. Ya, poin pertama, dalam pendidikan ini ada informasi. Informasi ini berupa produk mengenai peserta didik, dan yang kedua informasi operasional mengenai penduduk dan barang-barang yang diperlukan dalam pendidikan. Nah, selanjutnya, dalam pendidikan juga memerlukan energi atau tenaga. Energi ini berupa tenaga pendidik maupun penduduk yang terlibat dalam pendidikan. Yang ketiga adalah bahan-bahan. Bahan-bahan ini merupakan sumber yang dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan seperti buku pelajaran, alat peraga, dan bantuan biaya yang didapatkan oleh dari pemerintah seperti BOS dan SPP. Selanjutnya, nah, yang poin kedua dalam input pendidikan yakni transformasi. Dalam transformasi ini ada dua komponen. Yang pertama, komponen dalam tujuan pendidikan, organisasi pendidikan, masa pendidikan, program misi pendidikan, prasarana pendidikan, sarana dan teknologi pendidikan, biaya pendidikan, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Semua komponen tersebut diperlukan dalam terlaksananya proses pendidikan. Dan yang kedua, bentuk transformasi. Yang pertama, transformasi administratif atau manajerial pendidikan, yaitu proses pengelolaan pendidikan nasional oleh pemerintah. Dan yang kedua, transformasi operasional atau teknis pendidikan, yaitu proses pengelolaan pendidikan oleh sekolah dan pendidikan di luar sekolah. Selanjutnya, dan yang ketiga adalah hasil atau output. Nah, hasil dari pendidikan ini akan menghasilkan orang-orang yang terdidik yang mempunyai kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, orang-orang terdidik ini akan berperan sebagai seseorang yang terus menginginkan kemampuannya lebih terlatih lagi. Selain itu juga seseorang yang dapat menjadi keluarga yang baik, warga negara yang baik, dan masyarakat yang baik, serta menjadi hamba Tuhan yang baik. Nah, materi hari ini mengenai pengertian pendidikan telah selesai. Semoga materi dari kelompok 1 bermanfaat, dan jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di dalam WhatsApp group.
Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.